Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran IPA untuk pertemuan yang kedua. Pada hari ini nanti kita akan membahas tentang besaran pokok. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA, pengukuran, besaran, dan satuan. Dalam penyelidikan IPA ada 3 keterampilan proses yang harus kita kuasai, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Selain itu ada sikap ilmiah yang harus kita miliki. Salah satunya adalah jujur, teliti, bertanggung jawab, dan mensyukuri karunia Tuhan. Contoh sikap jujur adalah apabila kita melakukan praktikum, kita sudah membuat prediksi. Ternyata prediksi kita berbeda dengan kenyataan. Nah, prediksi ini kita tidak boleh mengubahnya, karena prediksi itu hanya suatu perkiraan. Kita kemarin juga sudah membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Pengukuran kemarin adalah kegiatan membandingkan antara suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengertian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dan pengertian satuan adalah pembanding yang digunakan dalam mengukur besaran. Pada kesempatan hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya. Yang ketiga, kalian dapat melakukan konversi satuan besaran pokok. Dan yang keempat, kalian dapat melakukan pengukuran besaran pokok. Besaran. Besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya adalah panjang masa waktu. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, karena luas berasal dari panjang kali lebar, sehingga dia mempunyai 2 besaran pokok panjang. Itulah besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 macam besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus listrik, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela, jumlah watt, satuannya mol. 7 besaran pokok ini kalian harus hafal, karena 7 besaran pokok ini nanti sebagai dasar penyusunan besaran turunan. Besaran pokok panjang. Panjang adalah besaran yang menyatakan jarak antara 2 titik. Satuan dasar SI-nya meter. Contoh yang termasuk besaran panjang adalah jarak, tinggi, diameter. Satuan panjang diturunkan dari 1 meter standar. Untuk mengubah dari satu satuan ke satuan yang lain, lebih mudah biasanya menggunakan tangga konversi panjang. Seperti ini. Panjang satuan dasarnya meter. Jadi biasanya nanti dalam pengukuran semua akan dikonversi ke meter. Bagaimana cara penggunaannya? Ketika turun 1 tingkat dikali 10. Ketika naik 1 tingkat dibagi 10. Contoh penggunaan, 1,5 meter mau dijadikan milimeter. Meter ke milimeter, dia turun tangga berapa kali?
3 kali, sehingga dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000. Berarti 1,5 kali 1000 mm, 1500 mm. Contoh lain, dari sentimeter diubah ke meter. Sentimeter ke meter naik 2 tingkat, sehingga dikali 10 pangkat negatif 2, atau artinya dibagi 10 pangkat 2 atau dibagi 100, sehingga hasilnya 3,2 dibagi 100, 0,032. Alat-alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang. Skalanya 1 mm. Ketelitiannya 0,1 cm. Yang kedua, jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang hewan kecil, ketebalan pipa, diameter luar dan dalam sebuah pipa. Jangka sorong lebih teliti dari penggaris karena ketelitiannya hingga 0,01 cm. Pada jangka sorong punya 2 skala, skala utama dan skala nonius. Disinilah letak skala utama, sedangkan skala nonius terletak di bagian sini. Bagaimana cara pengukurannya? Contohnya, di sini ada sebuah kotak yang diukur pakai jangka sorong. Hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat, disinilah letak skala utama. Yang di sini letak skala nonius. Kita lihat skala nonius nolnya letaknya di sini. Berarti untuk skala utama kita membacanya sampai di sini. 2,2. Berarti skala utamanya 2,2 cm. Untuk skala nonius, kalian cari garis yang berimpit. Kita lihat. Yang berimpit di sebelah sini. Inilah skala nonius. Berapa ukurannya? 4. Berarti skala noniusnya dalam senti 0,04 cm. Berarti jumlah pengukurannya adalah 2,2 cm ditambah 0,04 cm. 2,24 cm. Alat ukur yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Contohnya diameter kawat, tebal uang logam, tebal kertas, dan benda-benda lain yang berukuran kecil. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong, di mana ketelitiannya adalah 0,01 mm. Pada mikrometer sekrup juga mempunyai skala utama dan skala nonius. Skala utama ditunjukkan di bagian sini, skala nonius di bagian ulirnya sini. Ya. Contoh cara pengukuran. Ada sebuah kelereng diukur dengan mikrometer sekrup, hasilnya seperti ini. Disinilah letak skala utama, yang sebelah sini letak skala nonius. Kalian lihat skala utamanya adalah di bagian 3. Nah, ternyata di bawah 3 masih ada strip. Itu artinya skala utamanya 3,5 mm. Sedangkan skala nonius kita cari garis yang berimpit sebelah sini. Berapa dia? 12. Berarti menulisnya 0,12 mm. 2 angka di belakang koma. Berarti totalnya adalah 3,5 mm ditambah 0,12 mm. 3,62 mm. Contoh lain. Kalian lihat skala utamanya. Di bawah skala utama tidak ada strip.
Ini artinya dia 15,0. Sedangkan yang berimpit di sebelah sini menunjukkan angka 1, 2, 3. Kita menulisnya 0,03 mm, 2 angka di belakang koma. Ya, sehingga hasil pengukurannya 15,0 mm ditambah 0,03 mm. Ingat cara penambahan berkoma, komanya diurutkan seperti ini. Nah, sehingga totalnya adalah 15,03. Besaran pokok massa. Massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda. Satuan dasarnya adalah kilogram. Ada satuan-satuan lain selain kilogram, contohnya adalah ton, kuintal, dan sebagainya. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Tangga konversi massa. Tadi massa satuan dasarnya kilogram. Jadi biasanya pada pengerjaan soal-soal nanti satuan itu dikonversikan ke kilogram. Contoh penggunaan tangga konversi massa seperti ini. Misalkan setengah kilogram diubah ke desigram. Kilogram ke desigram turun 4 kali, berarti dikali 10.000. Atau sebaliknya dari gram ke kilogram. Gram ke kilogram naik 3 tingkat, berarti dibagi 1000. Itulah penggunaan tangga konversi massa. Alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca atau timbangan. Ini beberapa neraca yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengukuran massa. Sebuah benda ditimbang dengan neraca 3 lengan, hasilnya seperti ini. Cara pengukurannya ini tinggal kita jumlahkan semua. 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram di sini. Berarti totalnya 400 gram ditambah 70 gram ditambah 9,4 gram. 479,4 gram. Contoh lain. Berapa massa P di sini? Berarti massa P di sini adalah 1 kg ditambah setengah kilogram ditambah 50 gram. Karena satuannya berbeda, kita konversikan ke satuan yang paling kecil agar mudah perhitungannya. Semua kita ubah ke gram. 1 kilogram itu 1000 gram, setengah kilogram itu 500 gram. Sehingga kita total semuanya 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 50 gram, 1550 gram. Besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan dasarnya adalah detik atau sekon. Ini beberapa konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur waktu biasanya menggunakan jam, baik jam dinding, jam tangan, jam pasir, jam matahari, bahkan juga bisa menggunakan stopwatch. Contoh penggunaan stopwatch seperti ini. Pada stopwatch itu ada bagian menunjukkan menit dan bagian menunjukkan detik. Bagian menunjukkan menit itu di sebelah sini, sedangkan sini bagian detiknya. Kalian lihat berapa menit? Kita lihat jarumnya di sebelah sini. Kita lihat angka skalanya 20 menit. Sedangkan yang sebelah sini jarumnya menunjukkan ini 30 detik. Jadi stopwatch ini menunjukkan 20 menit ditambah 30 detik. Kita samakan satuannya ke detik semua biar lebih mudah. Berarti 1200 detik ditambah 30 detik. 1230 detik. Nah, demikian tadi anak-anak materi pada pagi hari ini. Semoga kalian memahami. Dan silahkan kalian mengerjakan post-test pada link berikut. Untuk materi bisa kalian download di link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.